Jadi sebelum memulai acara kegiatan apa yang dialog visi misi dari calon wakil Bupati Ibu. Waktu dan tempat kami sedang. Salam sejahtera bagi kita semua. Adil Gatalino, Becuramin Kasaruga Basingat Kak Bubatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat malam dan selamat datang di tempat kampanye kami malam ini. Dan kepada kami ucapkan terima kasih boleh menyediakan tempat untuk kami. Ya, kami boleh ada di tempat ini bersama-sama Bapak Ibu. Saya orang Dayak, saya dari Samalantan, tinggal di Bengkayang. Saya diajak Pak Andi Mek untuk mendampingi beliau sebagai calon wakil bupati. Oleh karena itu, kami dalam hal ini mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati untuk menjawab semua tantangan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Pak Andi Mek ini seorang pengusaha. Usahanya ada di 3 kabupaten. Bukan menyombongkan diri, Pak Andi Mek katanya kalau dia terpilih, kalau kami terpilih, tidak ada istilah kembali modal. Artinya kami biaya kampanye apa sekarang ini itu cuma-cuma, tidak akan dikembalikan. Artinya Pak Andi Mek ini punya niat baik, tidak mau korupsi. Bersih artinya tata kelola pemerintahan kami nanti tidak ada pakai suap-suap, tidak ada sogok, tidak ada istilah keluarga, tidak ada istilah teman. Tapi kami cari orang yang profesional untuk memperbaiki kondisi Bengkayang ini. Hebat artinya pembangunan kita hebat, kesehatan kita hebat, pendidikan kita hebat, pertanian juga hebat, perkebunan juga hebat, serta usaha lain juga hebat, ekonomi segala. Jadi artinya kalau kita tidak melaksanakan apa yang selama ini kita pikirkan, kita tidak bisa buat sesuatu kalau tidak menjabat sebagai bupati. Terus terang, bupati adalah kunci untuk pembangunan kabupaten karena dia punya kuasa anggaran dan pengguna anggaran. Yang bisa menggunakan anggaran di kabupaten itu bupati. Dia mau bangun apa dia bisa, di mana dia mau dia bisa, karena dia punya kuasa anggaran. Oleh karena itu kami terpanggil untuk maju sebagai bupati dan wakil bupati supaya kami bisa menggunakan hak kami untuk membangun Kabupaten Bengkayang secara adil dan merata. Terutama kita prioritaskan jalan seperti Pasar Gunung dan Montrado. Ini satu jalur harus tuntas kalau kita yang membangun. Kita tidak mau bangun 1 kilo atau 2 kilo. Setelah itu nanti rusak lagi. Karena anggaran kita ada, Pak. Anggaran kita cukup. Setiap tahun kita kembalikan 50 miliar, 60 miliar kadang-kadang. Itu artinya apa? Itu hak rakyat dikurangi. Jadi kalau beliau dijanji, dia akan tepati karena dia orang usaha. Seorang pengusaha berjanji biasanya harus tepat. Kalau tepat dia rugi sendiri, kalau tidak tepat dia rugi sendiri. Artinya orang yang dipegang itu komitmen, kepercayaan itulah yang menjadi komitmen. Oleh karena itu Pak Andi Mek berani tampil, berani berjanji karena dia merasa mampu untuk melaksanakan tugasnya karena ditopang oleh anggaran yang ada. Itu kan nasib kita untuk membangun daerah, untuk kepentingan hidup kita,
dengan Bupati terpilih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadir dan kalilo Saruga bersehat yang diubah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir ke Kalino, Ecoramit, Kasaruga, Kasengat, Kak Dibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan sambutan saya pada malam hari ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada malam hari ini kita diberkati, diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara silaturahmi perkenalan kami nomor urut 2 dengan bapak-bapak yang telah hadir di sini. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, sesepuh masyarakat, yang saya hormati tokoh ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Apa yang telah disampaikan dengan Pak Alio panjang lebar, kita semua sudah mendengarkan tentang pembangunan kita. Pembangunan daerah kita bukan hanya fisik bangunan jalan maupun bangunan perkantoran atau rumah bupati, akan tetapi juga sumber daya manusia. Apa permasalahannya? Kok Bengkayang bisa seperti ini? Dalam perjalanan kami baksos maupun dari desa ke desa, kita di Kabupaten Bengkayang ada 17 kecamatan, ada 2 kelurahan dan 120 desa, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah kami lalui. Sudah 100 lebih desa. Disitulah kami temukan di mana kelemahan pemerintahan kita. Kenapa masyarakat kita banyak mengeluh tentang jalan, tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang pertanian, pupuk. Itu semuanya kami dengar. Akhirnya kami temukan karena tata kelola pemerintahan tadi yang belum sempurna. Kenapa? Tata kelola pemerintahan itu adalah urat nadi pembangunan daerah. Kalau tata kelola pemerintahan kita tidak tangguh, tidak kuat, bagaimana mau membangun daerah? Contohnya, rekrutmen kepala dinas, menerima kepala dinas. Kita harus betul-betul seleksi sesuai dengan backgroundnya, sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan profesionalismenya. Itulah kekuatan suatu pemerintah daerah. Kalau sudah demikian kita merekrut kepala dinas, amin, bapak-bapak, ibu-ibu, daerah kita pasti terbangun. Kenapa ini harus dilakukan oleh bupati dan wakil bupati? Karena bupati dan wakil bupati dipilih rakyat adalah untuk membangun rakyatnya ke depan lebih baik. Itulah kenapa kita pilih bupati. Masyarakat memilih bupati, sudah mempercayakan bupati itu agar mampu membawa mereka keluar dari kesulitan ini di dalam segala bidang, segala lini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita memilih bupati, tolong setitip koreksi, diskusi dengan keluarga, bapak, anak, dan ibu. Siapa kira-kira bupati yang harus kita pilih agar mampu membawa kita keluar dari kesulitan ini? Bupati itulah yang dipilih, bapak-bapak, ibu-ibu. Siapa bupati yang kita pilih, masa depan pemuda kita akan lebih baik. Itu yang dipilih. Siapa bupati yang kita pilih, kesehatan kita akan lebih baik dan terjamin. Itu yang kita pilih. Kita jangan serta-merta memilih, tetapi kita harus koreksi, tetapi kita harus diskusi agar kita mendapatkan yang baik dan terbaik. Kenapa ini saya sampaikan dan saya pesan kepada bapak dan ibu-ibu di Kabupaten Bengkayang tahun 2020 ini? Ada 4 pasang, semua adalah putra terbaik bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya hari ini kami hadir di sini. Besok mungkin lusa masih ada saudara kami hadir juga di hadapan ibu dan bapak. Disitulah ibu mulai mengoreksi
apa yang disampaikan, gagasan, program, visi misi. Dengar baik-baik. Kemudian Bapak, Ibu, dan adik-adik beri nilai. Setelah mendengarkan perpasangan yang memaparkan visi misi dan program kerja, disitulah semua diberi nilai. Mana yang nilai tertinggi? Mana yang kira-kira mampu membawa kita keluar dari kesulitan? Itulah yang Bapak Ibu beri. Kalau ini sudah kita lakukan, amin, kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang mampu membawa kita keluar dari kesulitan. 4 kabupaten ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kita yang paling tertinggal. Kita harus mampu memilih seorang bupati yang mampu membawa bendera Kabupaten Bedayang berdiri di hadapan Samas, Singkawan, Landak untuk berkompetisi membangun daerah masing-masing. Itulah Bengkayang akan maju menuju Bengkayang bersih, hebat. Hebat adalah kesehatannya. Apabila kami dipercaya, setiap desa harus ada ambulan desa. Pembangunan desa, anggarannya harus tambah agar bisa membangun desa kita ini. Karena di kabupaten ini, kabupaten lain sudah melakukannya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau itu sudah dilakukan berarti tidak melanggar aturan. Kami tetap laksanakan karena kita ingin maju. Kami dipercaya, kami harus berjuang untuk rakyat, untuk membangun daerah. Makanya saya katakan Pak Leo, kita tidak ada istilah pengembalian modal. Karena kami tidak pinjam sana pinjam sini untuk calon bupati. Kami murni ingin menjadi bupati yang baik untuk rakyat. Kami tidak akan balas budi. Apalagi masalah proyek pekerjaan yang masuk ke daerah kita, anggarannya masuk, tetap harus dikerjakan oleh pengusaha lokal. Antara Sungai Duri sampai ke Daba-Daba, uang kita yang dibawa keluar dulu sementara. Kita masih susah. Bayangkan kalau 1 triliun lebih dana yang masuk dari pusat, kalau berputar di Kabupaten Bengkayang, bagaimana kekuatan ekonomi kita? Luar biasa. Ini yang harus kita lakukan. Kita lindungi masyarakat kita. Kita lindungi pengusaha kita. Seorang pemimpin tidak boleh pegang kalkulator. Kalau dia pegang kalkulator, menghitung-hitung peredaran untungnya, pasti anaknya yang kerja, saudaranya yang kerja. Mau jadi apa daerah kita ini? Muncullah korporasi, mulailah korupsi uang negara. Akhirnya yang menderita rakyat kita. Makanya saya sampaikan dengan Pak Leong, kalau mau kaya jangan jadi bupati. Kenapa? Rakyat sudah menunggu. Rakyat kita sudah susah menunggu bupati untuk membangun mereka, membawa mereka keluar dari kesulitan. Ini yang harus kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, masalah ekonomi, satu-satunya presiden kita yang tahu bagaimana membangun ekonomi negara adalah Pak Jokowi. Semua negara yang maju ekonominya itu berangkat dari pertanian. Contohnya sampai saat ini kita masih makan beras Thailand, impor dari sana. Kekuatan ekonominya dari pertanian. Makanya Jokowi itu ada program ketahanan pangan. Yang sudah membaca, yang tahu ini hanya Palangkaraya, sudah berpuluh-ribu hektar mulai dilakukan pertanian itu. Kita di sini belum. Makanya seorang calon bupati maupun yang sudah menjadi bupati, dia harus pandai membuat program kerja pertanian. Juga merekrut kepala dinas tadi harus sesuai backgroundnya agar dia mampu membuat program kerja untuk menolong petani-petani kita. Misalnya berapa luas sawah kita, berapa luas itu kebun jagung kita di Kabupaten Bengkayang, berapa luas itu sawit petani kita, berapa yang diperlukan pupuk, itu yang diajukan. Disitulah kita dapat bantuan. Disitulah kita tidak akan lagi langka pupuk. Kalau pupuk tidak ada, apa yang kita tanam? Dan kita harus ada laboratorium untuk menguji tanah cocok dengan tanaman apa. Setiap desa harus ada posko pengaduan petani. Obat pertanian dibagikan, PPL itu harus menyampaikan cara penggunaannya, dan dia tidak boleh tinggalkan desa itu.
Kalau dia tidak mau tinggal di situ, kita ganti yang lain yang mau tinggal di situ, agar dia mampu melayani masyarakat kita, petani kita. Alat-alat teknologi diberikan, alat mesin, tapi dia diajarkan makainya percuma ditaruh di situ. Makanya kita harus adakan posko pengaduan petani. Petani ada masalah apapun, silakan datang ke posko itu. Saya, Bapak jangan heran kalau saya dipercaya sebagai bupati. Saya akan sering turun ke lapangan. Saya juga tidak akan sampaikan dengan kepala dinas maupun camat, saya akan ke situ. Karena saya tahu dia akan siap-siap menyambut saya kalau bupati datang. Selalu baik, pasti bagus. Karena dia sudah tahu duluan, benahi dulu. Tapi saya tidak akan seperti itu. Saya turun mendadak. Kalau tidak beres, kita pindahkan. Karena taruhannya adalah nasib rakyat, bapak-bapak, ibu-ibu. Masalah budaya dan pariwisata. Budaya itu mempererat bangsa. Budaya kita ini unik. Orang luar ingin menikmati budaya kita. Maka saya katakan, kalau jalan kita sudah bagus, ada perayaan budaya dimanapun, saya bupati yang mengundang orang luar masuk ke daerah kita. Kenapa harus kita lakukan? Agar ekonomi kita bagus. Semakin banyak orang datang ke daerah kita, semakin bagus ekonomi kita. Perkenalan kita luas, apa yang bisa kita tanam, nanti ada yang belinya. Karena kita sudah banyak kawan, orang datang tuh pasti cari teman, dan dia datang jalan-jalan bawa duit. Apa yang kita kerjakan bisa kita jual. Ini yang harus kita lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ini masih tidak kita lakukan, amin, kita akan seperti ini saja. Akan tetapi kalau hasil tani kita bagus, jalan pun harus bagus. Hasil tani kita kita angkut ke kota dijual. Jadi kita tanam tidak cuma-cuma. Kita tanam 10 ton pun percuma kalau tidak bisa diangkut ke kota untuk dijual. Ini harus kita lakukan. Kalau hasil tani kita jual, ekonomi kita akan membaik, hidup akan sejahtera. Masalah pendidikan, banyak sekali temukan anak-anak bangsa, anak-anak berpendidikan yang tidak mampu sekolah. Ini pun harus kita lakukan. Uang kita ada di sosial. Kita akan bangunkan asrama putra bangsa. Bukan milik pribadi, juga bukan milik yayasan. Kalau milik pribadi dan yayasan itu akan timbul masalah uang. Tapi kalau milik negara, kalau tidak cukup kamarnya atau kurang besar ruangannya, itu daerah bisa merehabilitasi dan menambah lokal. Jadi anak-anak kita bisa sekolah dengan baik. Ini pun harus kita lakukan bersama. Saya kira itu, mungkin nanti ada yang mau bertanya, silakan. Selamat malam, salam damai sejahtera kita semua. Hadir kata lino, bacul namin, kasaruga, aselat kadibata. Dan ada satu lagi yang lupa saya sampaikan. Ini adalah program saya yang paling unggul untuk di pesisir maupun di sini. Kalau kami dipercaya, kami tahu bapak, ibu, kalau bikin KTP, akte, segala macam kalau kepentingan sangat jauh. Kami akan bangunkan kantor pelayanan terpadu antara Pasar Gunung dengan Cepala sini. Ini akan kami lakukan. Saya sudah hitung 20 miliar selesai. Anggaran yang masuk 1,3 triliun. Belanjanya paling 700 miliar. Lebihnya untuk pembangunan daerah, jalan, pertanian, kantor pelayanan terpadu. Kantor pelayanan terpadu ini kalau 20 miliar bapak-bapak ibu-ibu, itu seperti kabupaten mini, indah. Makanya saya katakan, kalau ingin pembangunan yang bagus, bupati, wakil bupati maupun kepala dinas, jangan coba-coba minta 10%, 12%. Kalau ada yang seperti itu, tetap saya pindah. Kami sepakat dengan Pak Alif. Kalau sudah bupati minta 10% atau 12%, bangunan itu tidak bagus, jalan pun tidak bagus. Dan kami juga malu negur, karena kami juga ikut makan. Makanya itu yang kami lakukan. Kami temukan tidak beres, tidak bagus, bongkar. Itu yang kami lakukan. Saya kira itu. Selamat malam, salam damai sejahtera kita semua.
Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, silakan Bapak, Ibu maupun adik-adik mau bertanya, silakan. Terima kasih. Selamat malam. Dia bisa jadi bupati. Itu selamat ya. Saya dari Desa Standu sebagai masyarakat Bapak Antimek nomor urut 2 ini tak bisa terpilih. Kami harap Bapak Bupati membuktikan janjinya karena kami sangat terisolir Pak. Pembangunan memang tidak ada. Yang di tempat kami mungkin hanya ada dana desa. Itu saja yang kami rasakan selama ini. Tapi dana kabupaten biar ke mana. Terima kasih, hanya itu. Oke, jadi kita jawab saja. Baik, saya jawab. Ini tantangan benar. Jadi tadi sudah saya jelaskan, dengan majunya kami ini, kami mau menjawab tantangan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Apa yang Bapak bilang tadi janji, ya memang itulah janji bagi mereka. Tapi bagi kami janji itu harus ditepati, Pak. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu percaya dengan kami akan laksanakan apa yang kami janjikan malam ini. Kami tujuannya jadi bupati atau wakil bupati untuk membangun, Pak, bukan untuk korupsi. Yakin dan percaya akan kami kerjakan sebaik mungkin. Baik itu jalan, pertanian, perkebunan, segala pendidikan atau kesehatan akan kita urus semua. Itulah pekerjaan bupati untuk melayani masyarakat. Jadi saya pikir akan kami jawab, Pak. Kami tidak main janji-janji seperti yang lalu-lalu. Adil Katalino, Paculamin Kasaruga, Basengat Kak Jubatan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga atau tuan rumah yang telah menyiapkan tempat buat kita malam hari ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga tokoh ibu-ibu, Panwas yang kami hormati, pihak kepolisian malam hari ini yang hadir bersama-sama dengan kita. Nama saya Roni, kebetulan dipercayakan oleh kawan-kawan dari dua partai pengusung Antimek Aliong, yaitu Partai Hanura dan Partai Perindo. Saya ditunjuk untuk menjadi ketua tim pemenangan. Ya, mungkin sekedar informasi untuk masyarakat yang ada di Kapala. Dulu adik ipar saya pernah bertugas di sini cukup lama, yaitu ke Polsek Kapala yang namanya Sijat. Jadi Sijat itu adik. Ya sekarang dia udah pensiun. Ya dulu cukup lama di Polsek Kapala. Jadi demikian sekedar perkenalan. Dan malam hari ini setelah kita mendengar apa yang disampaikan melalui visi dan misi paslon nomor urut 2, perlu kita camkan dan perlu kita dukung, dan biarlah apa yang menjadi cita-cita atau niat dari paslon kita ini bisa kita nikmati dan kita bisa lihat nanti. Untuk itu saya mengajak kita kawal calon bupati dan wakil bupati ini untuk melaksanakan apa yang dituangkan dalam visi dan misi yang telah kita dengar bersama. Jujur Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kita Bengkayang saat ini memang dalam keadaan sakit kronis. Ya, boleh dikatakan sudah kronis penyakit kita ini. Namun harapan kita dengan pasangan nomor urut 2 ini untuk membangkitkan kembali wilayah Kabupaten Bengkayang, terutama sarana jalan rusak berat, bahkan memang tidak layak dan sebenarnya bukan jalan untuk kita lalui, tapi itu juga ada kita temukan. Upaya kita kepada Antimek dengan Aliong, karena ini adalah wajah baru, pendatang baru, dikaji murni dari pengusaha, dan sekarang beranikan diri untuk menjadi calon
Bupati Bengkayang, diizinkan Tuhan, diizinkan masyarakat untuk menjadi pemimpin kita. Kita ini adalah pengawal dari Bupati untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita untuk membangkitkan kembali keterpurukan kita. Dan pada malam hari ini mungkin terakhir saya sebagai yang dipercayakan sebagai ketua tim pemenangan berharap kepada kita khususnya masyarakat kita, mari kita dukung supaya Pak Adi benar-benar apa yang menjadi cita-cita dia ini untuk membangun Bengkayang sebagaimana mestinya bisa terwujud. Ya, saya cukup senang mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Adi akan membangun kantor terpadu atau pos 20. Bapak Ibu, saya mengajak kita mendukung nomor urut berapa? Iya, nomor urut 2 itu pilihan kita. Jangan lupa tanggal 9 hari Rabu Sakti itu kita berbondong-bondong ke TPS dengan pergantian kita tetap ikuti protokol kesehatan pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sekedar untuk mengingatkan kita untuk supaya kita jangan salah pilih. Inilah yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Abil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Jumatan.